udah bawa uang cuma 200 real Mang. Nah di sana lah Mang, ternyata sihir Arab Saudi lebih hebat daripada Indonesia Mang. Jadi gini Mang awal kisahnya. Pada tahun 2024 saya tuh bener-bener krisis ekonomi Mang. Krisis ekonomi, terus bener-bener gak punya gitu Mang. Bahkan selama 1 bulan saya cuman punya uang 5.000 pernah Mang. Nah saya tuh bener-bener bingung, kerjaan susah, terus pengeluaran banyak, terus bener-bener bingung Mang, saya tuh harus ngapain ini tuh Mang. Usaha ini salah, usaha itu salah, terus saya coba berdagang juga Mang, bangkrut. Terus saya coba berbisnis Mang, saya ngeluarin modal sama ya intinya ngajak temen lah, partner bisnis. Ternyata saya kena tipu Mang, dimanfaatin Mang. Sampai 2 kali saya dimanfaatin. Terus saya benar-benar gak punya Mang, gak punya modal untuk usaha waktu itu. Benar-benar gak punya modal untuk usaha. Terus saya tuh menjual harta simpanan saya Mang. Saya cuman punya harta itu-itunya aja, yaitu saya menjual motor Mang. Saya menjual motor untuk modal lah gitu, untuk modal usaha. Tahu-taunya Mang, saya masih gagal juga dalam usaha itu, masih gagal juga, gak dapat keuntungan lah, intinya malah rugi. Sampai saya tuh benar-benar di titik nol Mang, sampai saya gak punya HP sama sekali Mang. Nah saya HP udah gak punya, motor kendaraan gak punya sama sekali, gak punya uang, gak punya. Saya sampai bingung Mang harus ngapain Mang, bingung saya harus ngapain. Berangkatlah saya minta bantuan kepada teman Mang, kepada saudara saya. Nah saya tuh berangkat ke saudara saya supaya saya diantar Mang. Intinya saya itu mau ziarah lah, mau ziarah Mang, mau ziarah ke salah satu tempat, ya intinya karuhun saya Mang. Saya berangkat ziarah ke karuhun saya Mang, yang di daerah Bogor adalah di daerah Bogor. Saya ziarah ke kakek buyut saya ziarah karena saya udah benar-benar bingung Mang. Saya udah benar bingung harus ke siapa lagi gitu. Ya tetap kan saya juga minta kepada Allah Subhanahu wa taala Mang, tapi lewat wasilah lah saya ziarah ya, bertawasul di sana Mang, bertawasul ziarah. Saya sampai ziarah pertama ke kakek buyut saya Mang, yang kedua ke kakek buyutnya lagi saya Mang. Saya terus ziarah ke sana, bertawasul sampai beberapa hari. Saya bertawasul, ikhtiar Mang, berdoa kepada Allah supaya saya dapat kerjaan itu Mang, supaya dapat kerjaan. Nah sampai saya kan ditawarin tuh Mang, ditawarin ke Arab Saudi oleh saudara saya. Nah saya tuh posisinya gak punya uang Mang, gak punya uang sama sekali untuk berangkat ke sana tuh. Kisaran 15 juta, harus ada uang 15 juta Mang. Nah setelah itu saya berziarah lagi Mang, berziarah lagi kepada karuhun lah, kakek buyut saya Mang. Saya bertawasul di sana, intinya saya pengen dipermudah lah oleh Allah Subhanahu wa taala supaya saya bisa berangkat ke Arab Saudi Mang, supaya saya dapat uang 15 juta itu Mang. Nah saya tuh walhasil singkat cerita Mang, saya pulang dapatlah pinjaman. Nah jalannya itu lewatnya pinjam dulu Mang, lewat pinjam dulu. Alhamdulillah saya dapat pinjaman ya kisaran 15 juta, alhamdulillah gitu, dapat pinjaman itu. Lalu saya lah memberanikan diri untuk berangkat kerja ke Arab Saudi Mang, gitu. Nah adalah saya berangkat lewat satu sponsor, agensi gitu, lewat agensi berangkat ke sana. Dan ternyata gak perlu lama itu Mang, gak perlu lama. Saya berangkat untuk kerja ke Arab Saudi itu cuman nunggu 1 bulan aja Mang. Interview cuman bikin video pakai bahasa Inggris. Nah setelah itu jadilah pasportnya, terus jadilah visanya Mang. Nah saya kan belum berpengalaman Mang untuk kerja di luar negeri gitu. Maka dari itu saya
cek pari bahasa Sunda mah kumaha maneh we, yang penting mah orang mangkat gitu. Gimana kamu aja, yang penting saya berangkat gitu keluar kerja ke luar negeri. Maka dari itu mang saya tuh dibikinin lah visa, keluarlah visa gitu, keluarlah visa untuk berangkat ke Arab Saudi. Walhasil setelah hasil paspor dan visa 1 minggu saya nunggu, saya berangkatlah ke Arab Saudi mang, berangkat ke Arab Saudi. Awal mulanya perjanjiannya itu saya itu dikasih visa itu visa untuk kerja di restoran mang, awal mulanya. Nah singkat cerita saya berangkat ke Arab Saudi lah, berangkat ke Arab Saudi. Ternyata yang anehnya itu mang, yang anehnya itu saya ditempatkan di benar-benar gurun pasir mang, bukan di restoran tapi di gurun pasir untuk menjaga apa? Menjaga villa mang. Nah, saya seakan-akan saya tuh ditipu mang oleh ini apa? Agensi ini mang. Terus saya nelpon ini kok gini gitu. Saya nelpon ke ke agensi itu, kok saya ditempatinnya kok di villa gini, jadi jaga villa gitu. Bahkan kamarnya juga kecil mang. Jadi kamarnya tuh kisaran 2 kali 2 gitu, kecil banget mang. Itu tuh untuk 3 orang mang, untuk 4 orang, untuk 4 orang. WC di dalamnya itu segitu mang, terus kamar di sana, terus masak juga di dalam kamar itu mang. Bener-bener sempit mang, bener-bener sempit. Nah terus saya selidiki, saya jalani mang, saya jalani ya, bersih alhamdulillah mang. Pertama itu enak kerja tuh mang. 2 bulan saya gak kerja mang, 2 bulan gak kerja karena di posisinya itu di villa itu mang, si bos saya itu bos saya, kapil saya itu lagi renovasi villanya mang selama 2 bulan itu. Makanya saya bebas mang, saya gak kerja gitu. Oh kayak enak lah intinya, kerjaannya tuh kayak enak. Oh gak kerja ini selama 2 bulan tapi gaji lancar itu mang, gaji lancar man. Nah setelah itu saya menjalani ya, kerjanya cuman gitu kan. Saya cuman nuangin kopi, nuangin teh gitu, masak gitu mang, bersih intinya jaga villa lah gitu. Ketika bos saya, kapil saya datang setiap malam Jumat biasanya datang. Nah kapil saya tuh biasanya datang tuh malam Jumat untuk mengadakan pesta mang. Nah di sana sayalah mulai kerja untuk nuangin teh gitu. Nah awal mulanya saya baik mang, awal mulanya saya sangka orang-orang itu tuh baik mang, oknum orang Saudi itu baik. Awal mulanya saya berpikiran tuh mang. Nah setelah singkat cerita adalah satu kejadian, saya benar-benar ditindas mang, benar-benar ditindas. Terus saya benar-benar kayak di anak bawangin mang. Saya tuh benar-benar kayak gak dianggap gitu mang sama teman saya tuh, teman sepekerjaan saya tuh adalah orangnya tuh mang. Dia tuh 2 orang. Nah dia itu selalu depan selalu menyuruh saya ketika gak ada majikan mang. Tapi ketika ada majikan dia tuh kayak gesit banget kerjanya tuh, bener-bener gesit lah, kayak kelihatan mau kepake lah intinya mang. Nah di sana tuh singkat cerita kejadianlah hal yang paling saya sakit intinya mang. Saya tuh kan awal mulai, terus saya tuh sebelum kejadian itu saya tuh diajak dulu untuk bareng-bareng kerja di gurun pasir. Saya tuh diajak sama majikan saya supaya saya tuh ikut sama dia bareng-bareng ke gurun pasir untuk mengadakan pesta mang. Nah di gurun pasir itu mang yang saya bener-bener sakit hati saya tuh mang, berangkat ke gurun pasir dan perjalanannya juga lumayan lama, kisaran 8 jam di tempat kerja saya itu mang untuk sapar ke sana itu mang. Nah sampailah di satu lokasi itu. Nah saya tuh sendiri mang, gak ada orang Indonesianya waktu di sana tuh. Yang ada orang Yaman, terus orang India mang, orang India, orang Sudan. Saya tuh bener-bener gak bisa bahasa mang, bahasa Inggris saya gak bisa, bahasa Arab saya gak bisa mang. Saya cuman lihat mang, bener-bener kayak orang bego gitu mang. Nah setelah itu
sampailah di gurun pasir itu mang, di Sohro, di gurun pasir itu sampai. Nah setelah itu saya tuh masih normal mang, majikan saya masih baik ke saya mang. Saya katanya, Muhammad cepat ini bersihin, katanya sawi clean, sawi nalip, katanya bersihin ini semuanya lah, kamar-kamarnya saya bersihin mang. Saya bersihin sampai kamar mandi juga saya bersihin mang. Itu majikan saya masih baik mang, saya bersihin. Terus singkat cerita, saya tuh gak tahu tempat nyimpen sabun untuk membersihkan WC mang, gitu. Sama sikatnya saya gak tahu. Makanya WC itu gak saya kontrol mang, gak saya kontrol karena saya benar-benar gak tahu cara kerjanya itu gimana. Kerja saya di sana tuh apa gitu, belum tahu. Soalnya saya kan pertama gak bisa bahasa gitu, gak bisa bahasa. Nah setelah itu saya diam kerja, diam intinya. Gimana disuruhnya saya diam. Nah adalah orang India itu, supir majikan saya itu mang. Supir itu nyuruh lah ke saya tuh, nyuruh sambil saya tuh gak ngerti ngomong apa dia tuh mang. Terus singkat cerita, majikan saya tuh lihat ke WC-nya itu kotor mang. WC-nya itu kotor, belum dibersihin. Dia langsung teriak, Jasper, katanya. Kan orang Arab tuh tinggi-tinggi suaranya mang. Nah dia panggil supirnya itu, namanya kan Jasper. Supirnya itu dipanggil, udah dipanggil gitu, iya baba, nah ayo baba, cina ayo baba, katanya bahasanya tuh. Ada apa, katanya baba. Ini kenapa cina si Muhammad itu kenapa nggak ngebersihin ini, nggak ngebersihin WC aja, kenapa ini kotor gitu, gak dibersihin, kenapa masih kotor, cepat kamu kasih tahu si Muhammad itu, katanya. Si Muhammad itu kasih tahu supaya ngebersihin ini WC-nya gitu. Nah datanglah dia, si Jasbir itu datang mang ke saya tuh, Muhammad tal, katanya, sini, kenapa ini gak dibersihin cina, kamu bisa kerja gak sih, katanya, cepat bersihin sebagaimana kamu ngebersihin di kerjaan yang awal, katanya mang. Nah saya bersihin lah mang, saya bersihin. Habis itu mang, saya tuh disuruh sama dia tuh, ambilin ini, katanya. Saya kan nggak tahu bahasanya mang, dia tuh cuman nunjuk doang, gak ngajarinnya tuh nggak. Misalkan ini bersihin, nah bersihinnya kayak gini, udah gosok di gini, enggak mang, dia cuma ngomong doang. Sampai saya terakhirnya saya gak ngerti, ana mapi malum, saya gak ngerti. Sampai saya didegongin mang, kepala saya mang didegongin, sampai saya lagi nyikat gini disebut hewan, katanya mang, kata dia tuh. Sampai saya benar-benar sakit mang, sakit, ini kok gini amat kerja di Saudi gitu, gini amat sakit bener gitu. Nah terus sampai saya tuh kan kerja di gurun itu dari jam berapa, jadi dari subuh dari subuh jam 5 saya udah mulai kerja mang. Ya intinya beres-beres kamar. Terus saya berangkatlah ke majelis tuh, kalau bahasa Indonesianya ya ruang tamu, nyiapin kopi sama teh mang untuk majikan saya mang. Nah jam 9 datanglah majikan saya mang. Majikan saya datang. Nah pas datang langsung dia duduk mang. Duduknya tuh kayak gini mang, bener-bener kayak raja lah intinya, kayak raja zaman dahulu gitu, kayak dinasti Firaun lah intinya mang gitu mang. Nah dia duduk seperti itu sambil lihat ke saya, Muhammad jib gahwah, katanya. Muhammad siniin kopi, katanya, minta kopi, katanya. Saya ngambil kopi mang, nuangin kopinya, langsung dikasih. Berdiri terus mang. Sampai saya berdiri selama itu mang, 20 jam mang saya berdiri. 20 jam mang, gak disuruh duduk mang. Saya berdiri sampai malam-malam mang. Itu cuaca dingin mang, gak bawa jaket yang tebal gitu mang, cuaca dingin. Saya berdiri 20 jam mang. Berdiri 20 jam sampai saya nangis mang. Ya Allah kok gini amat gitu, kerja di Arab Saudi sakit bener mang. Kirain saya di Arab Saudi itu kerjanya enak,
ibadah enak gitu mang. Ternyata oh kok gini banget gitu, kok gini banget mang. Sampai saya minta izin mang, minta izin intinya mau sholat lah. Baba, ya sedikit-sedikit saya ngerti juga. Uridu as-sholah, kata saya tuh, izin ana uridu as-sholah. Izin uridu as-sholah. Saya minta izin, saya mau sholat gitu, mau sholat. Apa kata dia? Kalau mau sholat bareng-bareng aja ntar, katanya. Saya kan ini waktu udah masuk waktu sholat gitu mang. Kata dia tuh, ntar kalau mau sholat bareng-bareng aja, katanya. Nah setelah gitu ya intinya sholat bareng-bareng sama dia. Alhamdulillah saya bisa istirahat mang, bisa istirahat. Saya berdiri 20 jam itu alhamdulillah saya bisa istirahat mang. Dan singkat cerita mang, saya tuh pulang kerja di gurun pasir itu cuma enggak. Sebelumnya itu saya kerja kayak bener-bener abid mang. Kayak bener waktu di gurun pasir tuh kayak bener-bener abid itu hamba sahaya lah mang. Saya mulai kerja dari jam 5 bersih terus sampai nuangin teh sampai zuhur. Habis itu zuhur istirahat, bikin makanan buat dia. Habis itu asar nyiapin kopi buat apa, di gurun pasir itu kan dia bikin lingkaran kayak gitu mang, tengah-tengahnya api unggun. Saya nyiapin kopi untuk nuangin teh ke dia. Nah saya tuh berdiri sampai larut malam mang, hampir sampai jam 2 malam saya berdiri gitu mang, sampai jam 2 malam. Terus jam 2 malam saya harus nyuci mang, harus nyuci baju dia, harus nyetrika baju dia gitu mang. Sampai saya beres tuh kerja sampai jam 3 mang. Saya tidur cuma 2 jam mang selama 5 hari itu mang. Terus berulang gitu. Saya disebut hewan lah, disebut ya gitulah terombah itu kalau bahasa sana puting beliung katanya. Benar-benar kasar lah ngomongannya emang, benar-benar sakit. Saya sampai gini emang di dalam hati saya, ya Allah sampai kapan pertolongan ya Allah sampai kapan ini gini, kapan ada pertolongan Engkau ya Allah, sampai gitunya saya emang saking capeknya, sakit hatinya. Karena awal mulanya ekspektasi saya tinggi mang, kerja di Arab Saudi itu. Ekspektasi saya di Arab Saudi itu ya ibadah enak, terus orang-orangnya berakhlak gitu mang. Tapi ya saya dapat majikan yang seperti itulah mang intinya. Dan singkat cerita saya pulang ke tempat kerja yang awal lagi mang, sama yang di Pila itu, ke tempat kerja itu. Nah saya tuh ngomonglah ke agensi saya mang, Pak, saya gak mau kerja, saya gak mau kerja ke gurun pasir lagi, saya gak mau berangkat ke gurun pasir lagi karena alasan gini yang tadi saya ceritain. Karena alasannya saya capek, terus sampai saya didegungin, kayak dipukul lah gitu, didegungin gitu kepala saya, disebut hewan lah. Saya gak kuat Pak, saya gak mau. Kalau saya kerjanya di Pila doang ini, gak ikut ke gurun pasir, saya mau gitu. Saya pengennya di Pila ini aja gitu kerjanya. Nah si agensi saya ini tuh yang dulu nyalurin saya ke kerja di Arab Saudi gitu, dia nelpon lah ke majikan saya gitu. Intinya nggak tahu apa gitu obrolannya, intinya saya diperbolehkan untuk tidak berangkat ke gurun pasir. Nah di sanalah saya bersyukur alhamdulillah gak berangkat ke gurun pasir itu mang. Nah setelah itu singkat cerita teman saya yang suka ke gurun pasir ini kayaknya iri dia mang, kayaknya iri. Karena apa? Karena yang selalu ke gurun pasir itu dia mang, saya gak diajak gitu. Awal mulanya kan saya sendiri terus berdua sama dia. Nah pas berdua sama dia tuh ya dia keenakan lah intinya mang, nyuruh doang, dia cuman tiduran gini lah. Intinya saya yang ngerjain tuh mang. Nah singkat cerita dia tuh iri mungkin saya gak berangkat lagi ke gurun pasir itu. Nah setelah itu seiring waktu berjalan saya masih kerja gitu. Sampai pada akhirnya bos saya itu ngajak teman saya yang satu lagi mang, teman saya yang satu lagi ya, intinya dia itu jadi 2 orang teman saya itu bersaudaraan mang. Yang satu memang dia kayak mudirnya lah, kayak bos kecilnya dia itu mang. Yang satu lagi saudaranya. Nah bos saya itu ngajak yang saudaranya ini mang,
yang saudaranya ini ngajak supaya dia itu ke gurun pasir gitu, berdua sama si orang ini, si A ini gitu. Nah, sebut aja si A sama si B ya Mang. Si A ini mau berangkat ke gurun pasir sama si B gitu. Nah, si A intinya bilang ke bos saya tuh Mang, bilang ke bos saya, katanya jangan sama si B berangkatnya, udah sama saya aja, sama si Muhammad aja berangkatnya ke gurun pasir katanya gitu. Soalnya kalau sama si B, si Muhammad sendiri di villa ini, dia gak tahu apa-apa, dia gak bisa apa-apa katanya. Kalau ada tamu atau gimana kan dia gak bisa bahasa katanya gitu. Nah, saya itu Mang sampai-sampai ditelepon lah, intinya ditelepon sama bos saya, sama majikan saya, katanya harus saya harus berangkat lagi ke gurun pasir bersama si A ini Mang, sama si A ini. Nah, saya tuh kan nolak Mang, saya gak mau kan, soalnya kesepakatan pertama saya boleh gak pergi ke gurun pasir lagi itu Mang, saya boleh fokus kerja di villa ini Mang. Saya gak mau, saya nolak Mang, saya gak mau. Karena apa? Saya merasakan capeknya Mang, merasakan capek, dihina, terus kayak bener-bener di gurun pasir, sampai-sampai saya disuruh ngasih makan anjing lah Mang, nurunin anjing lah Mang. Saya gak mau di sana Mang, saya gak mau. Habis itu singkat cerita saya nolak. Habis nolak itu datanglah hari H Mang, pemberangkatan ke gurun pasir Mang. Dijemput kan sama si Jasbir itu, supirnya tuh sama si Jasbir, dia jemput. Habis dijemput, tetap majikan saya ngomongnya harus sama saya. Sampai-sampai kata saya gak mau, saya gak mau berangkat. Terus majikan saya sampai bilang gini Mang, kalau kamu gak mau berangkat, saya akan beliin tiket supaya kamu pulang ke Indonesia katanya. Nah, di sana kan saya belum siap Mang, saya belum punya apa-apa Mang, saya belum siap pulang lah intinya Mang, belum siap pulang Mang. Maka dari itu saya tetap nolak intinya Mang. Gak apa-apa lah, saya pulang ke Indonesia juga gak apa-apa lah, gak jadi masalah Mang, walaupun saya belum siap juga. Saya nolak. Habis itu nolak, katanya ya udah, kalau kamu gak mau ke gurun pasir, kamu pulang ke Indonesia katanya. Maka dari itu Mang, saya udah bingung Mang. Terus dia bilang juga, gaji kamu yang bulan sekarang ditahan katanya. Padahal hari itu udah hari gajian saya Mang. Tahan Mang, saya intinya saya gak digaji lah selama itu Mang. Saya gak digaji, saya bingung di sana Mang. Saya bingung. Hasilnya kan yang berangkat tuh cuman si A doang Mang, si B enggak. Saya bingung harus gimana ini, saya gak punya uang Mang. Saya punya uang cuman 7 real. 7 real tuh kisaran 25.000 Mang. Nah, setelah itu saya mutusin, kan saya punya saudara tuh Mang, punya saudara yang kerja juga di Arab Saudi. Dia juga sama Mang, selama 7 bulan dia gak digaji Mang. Nah, saya itu langsunglah memaksakan diri untuk berangkat Mang, untuk berangkat. Intinya kabur lah, untuk kabur. Saya sampai-sampai saya berpikiran bodoh amat lah, saya mati di sini gitu. Udah bener-bener pasrah, udah bingung Mang, saya Mang, bener-bener diusir lah intinya Mang. Nah, saya cuman bawa uang 7 real Mang. Saya berangkat, saya minta bantuan. Intinya kan taksi itu di tempat saya jarang Mang. Mobil juga jarang, bener-bener pedesaan lah gitu Mang. Nah, setelah itu saya minta bantuan ke orang Pakistan supaya dipesenin taksi lah untuk pergi. Saya tujuannya itu saya mau ke Jeddah gitu Mang, ke Jeddah. Nah, saya tuh mau ke Jeddah gitu. Saya minta supaya dipesenin taksi sama orang Pakistan itu. Dan alhamdulillah orang Pakistan itu minta bantuan lah ke orang India supaya ngebantu saya mesenin taksi. Alhamdulillah, walhasil saya dipesenin taksi Mang. Saya berangkatlah ke teman saya dulu, ke saudara saya dulu yang ada di Riyadh gitu. Jadi intinya antara tempat kerja saya sama saudara saya itu kisaran 30 menitan Mang. Tinggal 30 menitan. Saya berangkat ke sana. Saya udah janjian sebelumnya Mang. Kita kabur intinya. Kita kabur ke Jeddah gitu, ke Jeddah. Nah, setelah itu yang bayar taksi ini kan saya gak punya uang Mang, gak punya uang. Yang bayar taksi ini saudara saya lah, saudara saya yang bayarin gitu. Karena saudara saya bawa uang cuman 200 real. Saya kabur Mang, saya kabur. Terus saya sebelum kabur ke Jeddah tuh ada
kenalan juga, ada kenalan ya di daerah Riyadh juga. Nah, saya nginep dulu di sana sama saudara saya yang nginep di sana daerah Riyadh, nginep di sana. Habis nginep tuh kisaran 3 harian, Mang. 3 harian itu bener-bener baik lah. Dia namanya Ropiki kalau gak salah namanya tuh. Dia baiklah, bener-bener baik, Mang. Saya dikasih makan, saya dikasih rokok, saya dikasih tempat tinggal gitu sama dia tuh, Bang. Habis itu selang tiga hari, nah saya berangkatlah ke Jeddah, Mang. Berangkat ke Jeddah bawa uang cuma 200 real, Mang. Nah, di sana lah, Mang, ternyata sihir Arab Saudi lebih hebat daripada Indonesia, Mang. Karena apa? Karena sihir di Indonesia hanya sekedar cuman Mang? Sakit perut. Tapi sihir di Arab Saudi sungguh dahsyat, tipu daya sihir di Arab Saudi sungguh dahsyat, Mang. Karena apa? Karena sihir di Arab Saudi itu, Mang, bener-bener lembut banget, gak kelihatan. Kita tuh terkena sihir tuh gak kelihatan, Mang. Kan arti sihir itu dalam bahasa itu tipu daya, Mang. Tipu daya. Nah, pas di Jeddah itu ternyata banyak orang-orang yang terkena sihir, terkena tipu daya, Mang. Terkena tipu daya. Saya sampai melihat, Bang, ada bahasa sampai segininya, Mang, di daerah di Jeddah itu. Istri kamu, istri saya. Suami kamu, suami saya. Sampai segitunya, Mang. Sampai segitunya. Intinya kalau yang kerja di daerah Jeddah, Mang, yang kerja, ya khususnya daerah Jeddah, ya umumnya di Arab Saudi lah, Mang, di Arab Saudi. Jadi kalau mau baik, baik sekaligus. Kalau mau jahat, jahat sekaligus, Mang. Gitu. Kalau di sana tuh ujiannya udah komplit lah, Mang, udah komplit. Saya gak bisa nyebutin, Mang, karena intinya takut ngada-ngada lah. Karena di sana tuh serba komplit, Mang. Pemaksiatan, Mang. Komplit banget. Prostitusi udah banyak, khamar udah banyak, pemabukan, narkoba, perzinaan. Ya intinya yang gitulah, Mang. Penjualan wanita gitu, Mang. Banyak banget, Mang. Nah, itulah sebetulnya menurut saya sihir yang paling dahsyat, Mang. Karena apa? Karena perubahan akhlak yang awalnya di Indonesia itu baik-baik saja, dia itu orang baik, ketika kerja ke Arab Saudi dia bisa berubah 180 derajat, Mang. Gitu. Apalagi dia berangkat ke Saudinya dengan background bahwa dia itu pernah disakiti oleh seseorang. Bisa-bisa dia lebih gimana ya? Ya udah kepalang lah, Mang. Kepalang edan, ya bahasa Sunda nama kepalang edan. Berangkat ke Arab Saudi, ya di Arab Saudi bebas, Mang. Bebas. Apalagi di daerah Jeddah, bebas. Mau cewek, mau apaan kayak serba ada, Mang. Di sana tuh prostitusi, Mang, serba ada. Jadi saya juga heran, Mang. Kirain saya di Arab Saudi prostitusi itu gak ada. Kirain di Arab Saudi narkoba itu gak ada, khamar itu gak ada, terus ya intinya pemaksiatan yang gitu tuh gak ada, bener-bener tersembunyi gitu, Mang. Kalau adanya juga, ternyata, Mang, banyak yang terang-terangan itu, Mang. Banyak yang terang-terangan. Nah, saya tuh bertapakur gitu. Kayaknya bener gitu. Orang-orang yang tersakiti kalau gak kuat iman, kerja ke Arab Saudi bisa-bisa rusak, Mang. Terkena sihir lah intinya. Terkena sihir Arab Saudi, Mang. Tipu daya, Mang. Jadi ketika udah sampai yang lebih parahnya itu gini, Mang. Lebih parahnya tuh dulu sebelum pergantian raja dulu, orang-orang itu takut pada mutawa, pada ustadz, Mang.
Ketika Ustadz menyerukan, ayo sholat, soli, semuanya tutup Mang. Warung tutup, semuanya, restoran tutup, ya pergi semuanya ke masjid. Nah sekarang itu ketika adzan berkumandang, ketika mutowa mengatakan soli, ayo sholat, hare-hare Mang, hare-hare. Ya lulu gua lah intinya gitu Mang. Lulu gua. Sampai ini adzan, ini berjamaah, ya restoran tetap buka Mang. Sampai kan saya habis itu kerja kan di Jeddah, udah di Jeddah itu saya kerjanya itu mijit Mang dulu tuh, kerja mijit. Nah ini yang lebih parah lagi Mang, lebih seram menurut saya Mang. Saya kerja mijit terus saya dipanggil Mang. Katanya ada jabun, ya ada customer lah, ada customer ini mau dipijit Mang, orang Arab. Ya saya berangkat ke hotel itu supaya mau mijit Mang. Saya mijit. Singkat cerita apa Mang? Dia nawar saya Mang. Padahal dia laki-laki Mang. Nah ternyata yang saya bayangkan, astagfirullahaladzim, dia memakai gamis. Terus dia laki-laki gitu. Kenapa suka cowok gitu, intinya suka cowok, gay gitu Mang. Saya tuh sampai berpikir, anjir kok di Arab Saudi ada juga ya yang kayak gini gitu. Itulah itu sisi gelapnya Arab Saudi Mang, sisi gelapnya Arab Saudi. Nah setelah itu saya kan kerja juga Mang. Sebagian sisi gelapnya juga saya kerja di satu restoran Mang, satu restoran yang dulu pernah viral juga. Itu restoran yang dulu itu saya bikin konten di restoran itu. Saya memvideokan orang Bangladesh Mang, orang Bangladesh. Dia saya ajarin, kata saya tuh, kamu keluar ambil jamaah, kata saya tuh, ambil jamaah, kamu bilang bapak aing nasi goreng, ayam goreng, ikan bakar. Saya bilang gitu, kata saya tuh. Oh iya, naam, ayo absyir, kata dia tuh. Nah saya videoin Mang, ayo bilang, kata saya tuh, bilang. Dia bilang bapak aing sambil jamaah umroh tuh banyak Mang, sambil umroh tuh bapak aing, ayo bakso mie ayam nasi goreng, katanya gitu. Nah viral kan tuh Mang, viralnya yang itu tuh. Nah sebelum viral Mang, saya itu diiming-imingi mau dikasih iPhone Mang. Mau viral itu, kalau viral itu mau dikasih iPhone lah intinya. Ternyata cuman omong doang Mang. Wah bener-bener orang di sana tuh manis banget omongannya. Katanya kamu ini udah jadi saudara saya, kamu ini aku saya, katanya iya saudara saya, katanya. Hati-hati kalau orang Arab Saudi, bos yang ada di Saudi bilang kamu ini anta sim aku, katanya. Kamu ini seperti saudara saya, katanya. Seperti saudara saya. Hati-hati Mang. Itu dia mau memanfaatin kita. Nah singkat cerita saya kerja di sana Mang pada hari Jumat lah. Pada hari Jumat, kirain saya Jumatan itu libur Mang, karena mau Jumatan kan. Ternyata enggak Mang, tetap buka itu restoran, Ya pembeli ada kan, itu kan jamaah umroh kan gak wajib, dia kan musafir gitu, maksudnya orang yang sapar kan gak wajib Jumatan Mang. Maka kita yang kerja, yang mukim di sana kan tetap wajib harus Jumatan gitu Mang. Ini tetap buka. Ya adzan berkumandang, Allahu Akbar. Nah adzan berkumandang, sholat berjamaah, saya masih buka restoran Mang. Masih kerja Mang, gak Jumatan tuh Mang. Itu yang lebih parahnya lagi, intinya kirain saya kerja di Arab Saudi itu ya enak lah intinya Mang. Padahal Mang, Allahu Akbar, parah itu Mang, parah Mang. Sampai saya yang di restoran itu, yang benar-benar sakitnya itu Mang, yang di restoran itu saya udah effort benar-benar kerja tuh 16 jam Mang. Di sana tuh saya kerja 16 jam. Yang kerja tuh di satu restoran gede, yang kerja cuma 2 orang Mang. Bayangin, yang kerja cuma 2 orang.
yang kerja cuma 2 orang, saya sama saudara saya yang kerja tuh. Nah saya tuh kerja 16 jam, terus saya tuh minta gaji mang, minta gaji. Mana gaji saya, kata saya tuh minta gaji. Soalnya saya selama 2 bulan mang cuman digaji 1.900. Kan 2 bulan harusnya gaji saya tuh 4.000 mang, per bulannya 2.000. Nah saya cuman digaji 1.900 selama 2 bulan itu mang. Maka dari itu mang saya tuh terus minta gaji. Kenapa gaji saya gini? Kenapa gaji saya telat? Kenapa saya belum digaji? Kata dia tuh, Baden katanya. Ya ntar katanya gaji sampai sampai terus saya ini mang saya tagih gitu hak saya, gaji saya terus ditagih sampai saya kesel mang. Saya kesel, ya udahlah saya mau keluar, kata saya tuh mau keluar di kerjaan ini mang. Saya berangkat ke mes gitu, ya saya ngopi bareng lah sama saudara saya mang, ngopi bareng, ngobrol sampai datanglah dia mang, bos saya tuh. Santai juga usrut katanya, kenapa kamu mau kabur, katanya mau keluar, mau kabur gitu, intinya mau kabur di pekerjaan ini. Saya gak akan kabur, kata saya, gak akan kabur saya. Intinya saya mau keluar, kalau gaji saya tetap gak keluar, intinya gitu. Sampai dia bilang cuma gini mang, jahatnya tuh bos saya itu, yang intinya jahatnya luar biasa lah mang. Sampai dia bilang gini, alhen anta itlah baru, katanya, sekarang kamu keluar dari kerjaan ini mang. Sekarang kamu keluar, katanya, emang kamu bayar di mes ini mang, di kontrakan ini saya yang bayar, katanya dia tuh. Saya bingung mang, saya gak punya uang tuh, posisinya gak punya uang, cuman punya uang 200 real mang, kisaran berapa, kisaran 800 ribuan lah, kurang lebih 800 ribuan gitu. Nah saya tuh udah bingung mang, aduh kok saya diusir gini gitu, saya diusir sekarang, katanya. Saya tuh awal mulanya tuh kan posisi restorannya saya tuh itu mang di rest area, bener-bener sulit taksi. Saya diusir, saya mau tidur dulu dari masjid musola rest area itu mang. Saya mau tidur di sana, saya diikutin sama bos saya mang, sama majikan saya diikutin terus pakai mobil dia. Sampai saya ya selfie dulu lah, tanda bukti bahwa bener saya diusir gitu, mau dilaporin, kata saya tuh. Saya selfie, saya diikutin sama dia, diikutin sampai saya mau ke masjid, ya intinya mau ke masjid di rest area itu, saya gak bolehin. Tal katanya, mau apa kamu? Awas kamu kalau ngomong, kalau bicara sama tetangga, katanya. Maksudnya tetangga lingkungan rest area itu, sesama pekerja kan, orang luar. Awas kamu, kalau kamu berani ngobrol ke sesama pekerja yang lain, katanya, saya mau panggil polisi, katanya. Sampai segitunya dia ngancam saya. Kata saya mau ke masjid, awas jangan ngomong, katanya. Mau apa? Sekarang kamu pergi, jangan ada di sini, katanya, kata dia tuh. Saya mau ke masjid dulu, saya mau wudhu. Saya ambil wudhu lah ke masjid mang, tetap mang saya intinya gak boleh tidur di masjid itu mang, di masjid itu, di masjid rest area, padahal umum itu mang. Saya pergilah malam-malam, saya diusir itu jam 1 malam, setengah 2 malam lah intinya. Saya jalan kaki mang, jalan kaki. Saya udah bingung, diikutin terus sama dia tuh mang. Di belakang tuh saya jalan kaki, diikutin sama mobilnya tuh, diikutin. Sampai saya udah bingung mang. Di depan tuh ada polisi, dia duluan langsung. Kan di depan tuh ada polisi. Dia nunggu di polisi itu mang. Saya udah bingung, ini gimana ya Allah. Gini amat gitu, saya diusir. Yang pertama saya diusir gitu, intinya. Yang pertama iya gitu, saya diusir. Yang kedua saya diusir gini. Saya bingung. Ini aku harus gimana ini? Sama saudara saya gitu. Saudara saya sampai nangis. Ya Allah, sampai segininya orang-orang Saudi sampai gini, tega banget gitu. Saya sampai singkat cerita, alhamdulillah ada taksi lah, Mang. Ada taksi, saya berangkat ke satu tempat, saya minta kerjaan ke orang Saudi.
ya pakai bahasa Arab gitu. Kalau bahasa Indonesianya ya gini lah, maaf Pak, saya mau kerja, apakah ada kerjaan, sambil gini, wush katanya, sampai gitunya saya diusir. Ya Allah, kok gini amat gitu nasib. Sampai alhamdulillah, ya intinya saya berdoa ya, minta syariat ke sana kemari Mang. Sampai saya berdoa terus, berdoa. Alhamdulillah, semua alhamdulillah, saya dapat kerjaan di Madinah. Dapat kerjaan di Madinah. Berangkatlah saya ke Madinah, berangkat ke Madinah, ke tempat kerja itu. Nah, pas di tempat kerja itu, alhamdulillah saya ditempatkan di Madinah itu dekat ke Masjid Nabawi, Mang. Kisaran 20 menitan itu ke Nabawi itu. Nah, saya alhamdulillah kerja di sana. Habis itu saya ke tempat kerja itu, Mang, posisinya itu di kebun kurma. Depannya, jadi posisi tempat kerjanya itu, Mang, depannya pohon kurma, sama posisinya itu gini, Mang. Posisinya itu ada kayu seperti gini. Nah, yang saya heran, yang saya kaget itu sesuai mimpi saya, Mang. Saya pernah mimpi saya kerja di Madinah di kebun kurma, posisinya seperti itu. Nah, saya tuh heran, loh kok bisa sama seperti gini ya, sama kayak mimpi saya ini. Saya heran di sana, Bang. Saya kerja di sana, alhamdulillah saya dapat majikan yang baik, Bang. Majikan saya baik. Ya, inti singkat cerita sampai saya bisa umroh, ya bisa ziarah ke Nabawi lah gitu, bisa ziarah ke Rasulullah gitu, Mang. Alhamdulillah lah. Singkat cerita saya berjalanlah kerja di sana. Ya, intinya alhamdulillah sampai saya bisa pulang ke Indonesia gitu, Mang. Alhamdulillah saya bisa sampai ke Indonesia dan saya bisa sharing pengalaman ini di Indonesia gitu, Mang. Alhamdulillahnya itu.